Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah Allah yang sungguh sangat luar biasa. Engkau melampaui semua yang ada ya Tuhan. Dan kami bersyukur. Dan kembali kami serahkan waktu ini, kami mohon Roh Kudus di tengah kami. Engkau yang tahu pikiran kami, hati kami, pergumulan kami. Hamba-Mu berdoa supaya Engkaulah yang memberi kami makan dengan firman-Mu. Supaya firman-Mu yang Engkau berikan akan menjawab bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh berdoa, berbicaralah kepada tiap-tiap kami. Tolong hamba-Mu dalam seluruh keterbatasan fisiknya, agar Engkau sendiri menguatkan dia, menolong ya Tuhan, sehingga tidak ada gangguan selama pemberitaan firman Tuhan. Tawanlah seluruh pikiran kami, bawalah kami tunduk ke bawah firman-Mu, dan menghormati Engkau dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema terakhir kita di bulan misi minggu kelima ini, ya, masih dari sinode. Ini terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat 34. Di bawah tema harta yang paling berharga. Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-34. Ini agak panjang. Bolehkah kita baca secara bergantian? Saya yang akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.'" Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah.
Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, ini agak panjang ya. Ya, tema kita tadi adalah harta yang paling berharga. Ada saya buat di sini 4 poin saja yang akan kita pelajari hari ini. Poin yang pertama itu dari ayat 13 sampai ayat yang ke-21 tadi tentang kisah orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Iya. Apakah salah menjadi kaya ya? Salah tidak ya? Ya, apa yang salah dengan orang kaya ini tadi? Iya. Orang kaya ini tadi tidak percaya kepada Tuhan. Orang kaya ini tadi mengandalkan kekayaannya. Ya, dia mengandalkan dirinya, mengandalkan kekayaannya, seolah-olah kekayaan itu dapat memberi jaminan akan hari esok atau masa depannya. Pelajaran pertama yang kita bisa pelajari di sini adalah harta tidak dapat menjamin masa depan atau hari esok. Mengapa tidak dapat menjamin? Ya, karena harta dunia sebenarnya terbatas. Kalau ada pun orang punya miliar, tapi dokter mengatakan Anda hanya hidup katakanlah beberapa bulan lagi. Kecuali ada intervensi dari sorga, tidak akan ada perubahan. Apa gunanya uangnya yang miliar itu kalau toh ya dia akan mati juga. Iya, jadi apa gunanya uang kalau gitu ya? Kita pas pula sini nggak ada yang beruang ya. Pas-pasan saja. Kalau kaya berat di sini belum ada, aku tahu gitulah. Ya, tapi yang cukup ada, lebih dari cukup ada. Tapi kalau iya, sampai deposito miliar kurasa belum ada. Iya, kalau ada kan udah bisa dibuka jalan pelayanan ke Malaysia itu ya, karena itu bisa masuk dengan jaminan uang 1 miliar atau 2 miliar. Kita dikumpulkan pun uang kita semua nggak ada 2 miliar, jadi nggak bisa jamin untuk pelayanan. Walaupun itu hanya jaminan, itu akan dibalikkan. Iya, tapi nggak ada jaminan, kita pun nggak ada 2 miliar supaya pelayanan di sana bisa dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Iya, jadi kita melihat uang memang adalah sedikit kenyamanan kalau ada, kan gitu ya. Iya, tetapi uang tidak bisa menjamin hari esok. Apalagi
menjamin tentang hidup kekal. Kira-kira bisa ya uang menjamin hidup kekal? Berapa banyak perlu dibayar supaya beroleh hidup yang kekal? Berapapun bayarannya tidak akan sebanding dengan darah Tuhan Yesus. Tidak sebanding. Orang ini tadi cukup kaya, panennya berhasil, berlipat kali ganda hasil ladangnya. Sampai lumbung-lumbungnya tidak lagi muat. Sehingga dia punya rencana untuk renovasi lumbung. Orang kan biasanya renovasi rumah ya. Tapi ini yang direnovasi apa? Lumbung. Supaya lumbung ini akan muat semua. Tapi Tuhan bilang apa? Beberapa waktu lagi jiwamu akan diambil. Lalu kemana yang di lumbungnya itu nanti semua ya? Yaitu urusan yang di bumi lah. Dia nggak tahu lagi tuh. Iya, dia tidak tahu lagi itu. Tidak ada jaminan oleh karena uang yang banyak, umur lebih panjang. Tidak ada jaminan oleh karena uang yang banyak, hari depan di dalam Tuhan terjamin, nggak ada. Ini pelajaran paling penting, cuma susah masuk ini karena kita masih miskin. Karena miskin ini pengen kaya, dan kalau kaya nanti seandainya kaya, banyak di sana harapan-harapan mengikuti jikalau kaya. Sekali lagi garis bawahi, kekayaan itu tidak salah. Bahkan kekayaan pun berasal dari Allah. Allah memberikan kekayaan kepada orang yang dipercayainya. Tetapi Allah juga memberikan tidak kaya orang, karena kalau kaya nanti dia malah makin melenceng. Bahkan makin lari. Sehingga akhirnya bukannya di track yang benar, nanti dia berada di jalan kesesatan. Jadi boleh mimpi kaya, boleh saja. Tapi jangan hanya mikirkan uang, tapi harus mikirkan, Tuhan memikirkan kehidupan yang akan datang. Karena kita tahu tadi kekayaan atau harta benda tidak ada menjamin sebenarnya apapun, tidak ada. Kalau orang terkena suatu penyakit yang tidak ada obatnya di bumi, triliun pun uangnya gak ada gunanya juga. Jadi kita melihat keterbatasan daripada apa yang orang benar-benar bergantung di situ ya. Bahkan kadang untuk namanya uang ini gak ada lagi waktu untuk Tuhan, saat teduh terlalu pendek, tidak pernah merenung dengan dalam, berdoa asal saja oleh karena mengejar hepeng, cuan. Betapa posisi cuan ini sering sudah menggeser ya. Itu menjadi tempat paling utama. Padahal nafas ini Tuhan yang beri, hidup ini kalau tidak disupport oleh Tuhan, cari uang pun kalau tidak diberkati Tuhan, nihil terus, ngeri. Tapi sadar atau tidak sadar, sebenarnya banyak hal yang berusaha untuk menggeser Tuhan dari hidup kita. Supaya pusat hidup kita yang seharusnya adalah Tuhan gitu ya, itu akan terpinggirkan. Terpinggirkan hanya karena apa? Hepeng tadi, hanya karena uang atau hanya karena apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Salah satu kami belajar di pemuritan itu, orang yang mengasihi dunia tidak mungkin mengasihi Allah. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kasih akan Allah membuat yang ini memudar. Tapi kalau ini yang kita kasihi, justru kasih kepada Allah tidak akan ada lagi. Ini poin pertama ya. Waktu kita sangat terbatas. Poin yang kedua, ada 3 harta berharga yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan. Itu dari ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Itu tadi berbicara tentang janganlah khawatir. Jangan khawatir tentang kebutuhan pokok.
akan makan, minum, pakai. Ya. Tuhan menjamin pemeliharaan terhadap murid-muridnya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang percaya. Teks ayat 22 sampai 31 ini bukan untuk orang yang tidak percaya. Ini konteksnya adalah orang yang sudah percaya, yang Allah adalah Bapanya. Mereka adalah milik kepunyaannya. Karena tadi dikatakan Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Anak kecil di rumah nggak pernah mikirkan berapa listrik kita bayar bulan ini ya, atau dari mana uang beras ya. Yang mikirkan itu siapa? Iya, orang tuanya, bapaknya ya, seperti itu. Jadi kita melihat di sini soal pemeliharaan Allah ini adalah harta yang berharga. Karena apa? Karena ini Allah yang menjaminnya. Iya, jadi Allah bukan saja mengampuni dosa, Allah bukan saja memberikan jaminan hidup yang baru, hidup yang kekal, tapi selama orang percaya itu hidup di bumi ini, Allah menjamin pemeliharaan. Ini harta loh. Iya, Allah memelihara itu berapa nilainya? Iya, gak terhitung juga nilainya. Berapa banyak yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berapa goni beras dari kecil sampai tua. Berapa banyak kebutuhan hidup yang sudah kita habiskan. Ketika mulai dari sekolah, ketika sudah dewasa, ketika sudah menikah, ketika ditimpa oleh berbagai-bagai hal, ya Allah memelihara. Berapa banyak nilainya itu saya rasa tak terhitung. Memang gak ada di deposito, tapi dibutuhkan, ketika dibutuhkan diberikan. Gitu ya, ketika dibutuhkan diberikan, tapi dicari gak ada. Inilah hidup yang ngeri-ngeri sedap. Kita kadang-kadang pengennya bergantung pada yang sudah kelihatan. Karena sudah tersedia maka kita tidak khawatir. Ini kan salah. Kalau sudah tersedia ya emang perlu iman apa lagi? Iman pun tak perlu kalau sudah ada di situ. Untuk apa iman? Iman toh untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, Allah yang tidak kelihatan dan semua janji-janjinya yang belum kelihatan tapi akan digenapkan. Ya. Jadi berulang-ulang. Ini kan di kitab Lukas, sering kita baca di kitab Matius. Lihatlah burung-burung di udara. Di sini lihatlah burung gagak. Kok burung gagak pula ya kan? Iya. Lalu lihatlah bunga bakung sama. Bahwa bunga bakung itu sangat indah. Hidupnya tidak lama didandani sedemikian rupa kalau kita foto gitu ya. Iya, how beautiful. Entah dia warna putih, entah warna merah jambu atau warna orange, warna apapun dia, tidak ada bunga bakung di padang yang tidak indah. Makanya di sini Alkitab berkata, walaupun Salomo didandani begitu megahnya, begitu indahnya, tapi keindahan Salomo tidak melampaui dari keindahan bunga bakung. Lalu apa kata Tuhan? Kamu lebih berharga dari burung-burung, kamu lebih berharga dari bunga-bunga yang hari-hari hidupnya sangat pendek tapi dipelihara dan didandani oleh Tuhan sedemikian rupa. Cuma masalahnya apa kita ini sadar kita ini berharga ya? Apa kita ini sadar kita melampaui dari seluruh ciptaan di mata Tuhan? Apa kita lupa bahwa kita adalah gambar Allah yang kelihatan? Bahwa kita merefleksikan how great ya, betapa besarnya Tuhan itu, betapa indahnya Tuhan itu. Kalau kita merefleksikan gambaran ya, image-nya Allah ya, ya kan itu sungguh sangat luar biasa sebenarnya seharusnya. Tapi itulah ketidakpercayaan membuat orang menjadi minder. Orang menjadi merasa
Aku memang sial lah nasibku. Aku orang yang tak diberkati. Kemanapun aku pergi aku tak pernah diberkati. Ini mulailah ini kan. Ini penilaian yang bukan dari Allah. Tapi ini penilaian dari diri yang gelap dan dari kegelapan. Kegelapanlah yang mengatakan kamu tidak berharga. Kegelapanlah yang berkata kamu tidak dikasihi. Kegelapanlah yang berkata kamu tidak dipelihara. Kegelapanlah yang berkata kamu tidak layak beroleh apapun yang baik. Iya, karena memang begitu pula memang keadaannya. Jadi dia akhirnya setuju dengan kegelapan. Tapi lupa dia, rencana Allah yang mula-mula untuk manusia bukan supaya tidak nampak kemuliaan itu, bukan supaya tidak nampak keindahan itu. Justru diciptakan untuk merefleksikan keindahan, kemuliaan, ya semua yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Berhargakah bagindu jaminan Allah memelihara? Bapamu di surga tahu kamu butuh semua itu. Lihat sekelilingmu, lihat burung-burung, lihat bunga-bunga di padang, lihat bunga bakung. Iya, lihat bunga bakung. Semua dipelihara, bahkan didandani cantik dengan warna-warni yang artistik sedemikian ya. Iya, saya kalau melihat bunga saja, iya, waktu pernikahan Nela itu kan bunga padang ya, sangat simpel. Tapi yang namanya bunga kenapa cantik ya? Iya, tetap cantik walaupun jenis bunganya bunga yang kecil-kecil gitu. Tetap cantik gitu. Iya. Jadi kamu lebih berharga dari semua itu. Ini yang harus dalam hati kita, bahwa kita adalah milik Tuhan. Kalau kita ditebus, kalau belum ditebus belum milik Tuhan. Tapi kalau kita sudah ditebus, kita milik Tuhan. Sama seperti orang tua yang memikirkan beras untuk anak-anaknya, bayar lampu, bayar air. Demikian Tuhan memikirkan bagaimana untuk memberikan berkat kepada kita. Iya, firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong dosamu itunya. Jadi udah sini sampai berkat itu nurun sampai sini, terhalang di sini, nggak sampai dia. Mengapa? Karena ada yang menghalangi. Ya, saya sangat terkesan dengan doa Daniel itu ya. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan, sebenarnya sudah diutus malaikat Tuhan untuk memberi jawaban atas doanya, tapi ada musuh. Ada malaikat-malaikat yang jahat menghalangi, sehingga harus perang dulu antara malaikat yang benar dan malaikat yang jahat. Dan setelah malaikat yang jahat itu dikalahkan, baru doa Daniel itu sampai kepada dia jawabannya. Tidakkah kita mengerti peperangan rohani di dunia roh? Allah ingin memberkati, tapi iblis tidak mau berkat itu sampai. Jadi bagaimana supaya itu berkat sampai? Ya, dosa menghalangi berkat sampai. Ya, dan dalam peperangan rohani kita harus menyadari bahwa memang ada penghalang untuk berkat. Ketika kita camp pemuritan ini tadi, kami tidak bisa pakai gedung itu karena seluruh gedung itu setelah siang akan diserahkan kepada semua orang yang akan masuk. Kita harus pindah ke tempat lain, ya di Sapo-Sapo. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Satu sesi terakhir di Sapo itu, hujan deras. Pertama dulu kami yang naik mobil, kami berpikir mobilnya bisa sampai ke atas. Kami lengket. Teman-teman belum sampai karena mereka makan siang. Si Mary sudah berputar-putar ban mobil itu di belakang. Berputar-putar. Kok bisa gini ya, saya pikir. Ya, lalu kemudian berusaha untuk didorong, tidak bisa. Terakhir cari orang.
supaya bisa didorong, ya. Mary nyetir, mundurkan, lalu ada 3, ada 2 laki-laki tambah Tio untuk mendorong mobil ini supaya bisa bergeser. Supaya bannya yang berputar-putar itu karena udah taruh kayu, sudah taruh papan, sudah taruh batu, tak bisa juga. Baru akhirnya setelah ditolong, didorong itu kami bisa pindah ke tempat yang lebih keras, ya. Dan di tempat yang lebih keras itu saya suruh adik-adik ingatkan, mobil yang berikutnya, kereta yang berikutnya harus di belakangnya, tidak boleh lagi naik ke atas seperti itu, karena nanti semua lengket. Iya, lalu ketika hujan deras itu, Tuhan menaruh dalam hati saya, bukankah orang-orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan? Ya, ada tanda-tanda yang bisa mereka doakan, kerjakan. Iya, dan barulah kita berdoa, menurunlah hujannya, tempias nggak masuk lagi ke dalam, kalau nggak dari segala arah tempias itu masuk gitu. Jadi walaupun hujannya tak totally berhenti, tapi tidak lagi kita terganggu untuk mendengar firman Tuhan. Ya, jadi berkat itu Tuhan senang memberinya. Dia bukan Tuhan yang kikir, dia bukan Tuhan yang tidak pemurah. Tapi seringkali berkat itu tidak sampai karena ada lapisan yang membuat berkat itu tidak sampai. Lapisan itu bisa berupa dosa seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi dosamu itu yang menghalangi. Tapi juga dari kitab Daniel itu kita belajar bahwa iblis merencanakan supaya berkat itu terhalang untuk sampai dia menahannya. Tapi manakah kuasa yang lebih besar? Tentu kuasa Allah. Tapi kalau tidak waspada kita tentang peperangan rohani, bahwa masih ada musuh yang harus dilawan. Iya, tanpa kita tunduk kepada Allah, kita tidak akan bisa melawannya, tidak bisa mengusirnya. Maka berkat itu akan tetap terhalang. Janji Tuhan pemeliharaan bagi orang percaya. Ini bukan bagi orang di luar Kristus. Ini bagi murid-murid, ini bagi orang percaya, orang yang sudah sungguh-sungguh serahkan hidupnya totally kepada Tuhan. Ya, sebagai jemaat, sebagai orang percaya, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dahulu kita sering bongkar-bongkar okultisme. Mengapa tidak diberkati? Siapa tahu kutuk itu masih ada, bongkar. Kan gitu ya. Siapa tahu seperti tanah itu yang walaupun biji itu ditanam tumbuh, tetapi batu-batu, akar-akar lama keras masih ada di dalamnya. Tidak bisa tumbuhan itu akan bertumbuh dengan sehat, ya, dan dengan baik. Sehingga selalu bongkar. Apa yang membuat? Apakah kepahitan dalam hatimu yang menahan, ya, pertumbuhan, yang menahan berkat? Apakah kemarahan? Apakah, ya, sesuatu yang keras? Sesuatu yang merupakan beban atau yang menghalangi kemajuan. Tapi kamu tidak mau lepaskan itu. Sehingga itu membuat tumbuhan itu tidak bertumbuh dengan baik dan tidak akan berbuah lebat. Jadi kalau dari okultismenya kita bongkar, siapa tahu masih ada. Entah dulu diserahkan kepada dukun, entah dulu pakai minyak apa gitu ya. Atau ada dosa-dosa masa lalu, kepahitan, ya, entah apapun bentuknya, ya, hati yang tidak mau mengampuni, hati yang melawan, hanya ikut firman yang menurut ia akan datangkan keuntungan, padahal firman yang keras pun pasti akan mendatangkan keuntungan kalau kita menaatinya. Karena kadang memang tidak cukup lagi memang makanan susu bagi kita. Memang yang harus yang keras. Didikan Tuhan pun gak bisa lagi hanya Tuhan ngomong. Harus
diikuti dengan pukulan. Itu semua berguna untuk membentuk supaya hidup kita menjadi lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Ini harta yang pertama tadi ya, pemeliharaan Tuhan. Tidakkah kamu merasa itu mahal, berharga? Uang bisa tidak ada, tapi begitu perlu ada. Deposito menjadi jaminan bisa tidak ada. Tapi ketika kita memerlukannya, Allah membuka jalan, Allah memberkati, sehingga kita tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan, mengalami yang namanya kekurangan. Maka mari teliti tentang pemeliharaan Tuhan ini. Jikalau ada kita belum terpelihara sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan memang tidak janjikan kita semua kaya, tapi Tuhan tidak janjikan kita tidak makan, tidak minum, tidak ada yang bisa kita pakai. Dan kalau Tuhan titipkan anak tidak bisa kita sekolahkan, itu enggak ada. Karena anak itu juga titipan. Anak itu kan bukan anak saudara saja. Itu adalah anak yang dititipkan Tuhan di tengah keluarga saudara sampai batas waktu tertentu. Dan ketika nanti dia tidak lagi dititipkan di rumah, dia sudah meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan pasangannya, berkat yang untuk dia itu stop melalui saudara. Dan berkat itu mulai akan turun langsung kepada orangnya, bukan lagi kepada ayah ibu yang kepadanya dahulu anak itu dititipkan. Tapi selama anak itu berada dalam perwalian ayah ibunya, Tuhan akan memberi berkat kepada ayah ibunya untuk anak titipan ini. Ya, tapi kalau sudah nanti waktunya, ya dia memang tidak lagi lewat orang tua mendapat berkat, tapi sudah ya langsung kepada dia karena dia sudah bekerja, karena dia sudah meninggalkan tadi ayah ibunya bersatu dengan keluarganya. Ya maka berkat itu seharusnya sudah pindah. Makanya rezeki orang tua ini gitu ya, berkat yang diperolehnya ketika masih anak-anaknya di rumah berbeda dengan ketika anak-anaknya sudah dibuat Tuhan meninggalkan dia. Iya. Jadi seperti itu, saya rasa orang tua bisa memberi kesaksian tentang hal ini ya. Bagaimana anak yang dititip ini selalu ada rezekinya dibuat Tuhan. Ada untuk makannya, ada untuk sekolahnya, seperti itu. Tapi ketika dia sudah bekerja berhenti. Kok berhenti? Ya, hasil pohon apa? Kita nggak punya zaitun ya, cengkeh kalau zaman dulu, jeruk atau apalah. Gitu, karena enggak dari situ lagi. Iya, dari hasil jualan misalnya sudah akan berkurang karena untuk yang bagiannya enggak di situ lagi. Pindah lagi ke sana gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Saya mengalami hari-hari yang paceklik juga gitu ya. Tapi saya melihat enggaknya pernah tidak makan. Enggaknya pernah kekurangan apa yang perlu untuk hidup memuliakan Tuhan. Saya memuji Tuhan untuk tidak pernah meminjam seumur hidup. Juga tidak pernah berhutang. Saya bersyukur karena dari awal pertobatan sebelum usia 20 dalam bagi saya, Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Saya pernah beri kita ilustrasi, saya punya anjing yang saya cateringkan di Gang Pelita. Saya pelihara anjing, saya sering ke Kuala, ngajar dulu masih ya. Jadi anjing ini bagaimana? Kalau nanti dia dilepaskan, dimakaninya lah ayam orang. Kan rugi tetanggaku itu gara-gara aku punya anjing. Masa harta milikku membuat orang lain rugi, kan gak cocok. Jadi akhirnya adalah tetangga kami itu, padahal dia M itu loh, saudara sepupu. Tapi dia bersedia untuk masak anjing ini. Makanan anjing ini tiap-tiap hari pagi sore. Saya cateringkan. Saya hanyalah manusia.
Mengapa saya keteringkan dia? Karena Alkitab juga. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Aku orang benar tidak. Orang benar. Hewanku nggak kuperhatikan kayak mana? Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Hewannya pun perhatikan. Apalagi anaknya ya kan? Iya. Terlebih lagi Bapa di surga. Anak-anak tebusannya yang ditebus dengan darah anaknya yang mahal. Ini mahal loh darah anaknya ini. Dengan itu sudah dibayar. Masakan dia tidak perhatikan hal yang jauh lebih kecil dari pengorbanan darah itu. Berkat-berkat harian, berkat-berkat yang kita butuhkan. Waspada ya, adakah dosa menghalangi berkat itu tidak sampai? Adakah saudara berperang karena kita dalam perperangan rohani? Sejak kita bertobat, kita masuk dalam peperangan rohani melawan iblis. Dulu kita belum bertobat, iblis itu kawan kita, teman tidur, gak perlu berperang. Tapi setelah kita lahir baru, dia menjadi musuh. Dia akan berusaha supaya kita betul-betul akan tertindas, tidak diberkati, sehingga kita salah persepsi tentang Allah. Seolah-olah Allah akan tidak memelihara orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Salah. Itu konsep yang salah. Karena firman Tuhan tadi berkata, "Hai kamu yang kurang percaya." Ya, apa yang membuat kamu khawatir? Karena kamu kurang percaya itu. Lihat apa yang dikerjakan Allah di bawah matahari. Ciptaan yang kurang berharga pun dipelihara. Apalagi kamu ciptaan primadona yang berharga, bahkan dibayar dengan harga yang lunas, dibayar untuk menebus engkau. Supaya engkau tidak tertindih terus di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa maut. Jadi kita ini berharga. Maka pengalaman pertobatan itu memang sangat penting. Kalau kurang jelas memang harus diulangi. Supaya jelas. Supaya jangan, aku enggak lagi kok di bawah kutuk. Terus jadi kenapa aku terus enggak diberkati? Entah di bawah kutuknya akan bimbang-bimbang terus. Tapi kalau sudah jelas, darah Tuhan Yesus itu membasuh kita dari dosa. Ya, sudah membayar kutuk dosa itu di kayu salib sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk. Tidak lagi di bawah murka Allah. Maka kita tahu Bapa di surga memelihara di bumi sampai kepada kekekalan. Wah, poin yang kedua. Ayat 32-33. 32-33. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, 32 saja dulu. Jadi kita melihat yang ketiga, ya poin yang ketiga, tapi harta berharga yang kedua, yaitu kerajaan Allah. Jadi kalau kita memiliki kerajaan Allah atau kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, itu kan harta yang berharga tadi ya. Iya, manakah merasa lebih berharga? Menjadi orang kaya berat di dunia tetapi tidak menjadi warga kerajaan Allah, atau menjadi warga kerajaan Allah walaupun di bumi hanya pas-pasan? Ada yang mau menjawab? Berhargakah menjadi bagian dari kerajaan Allah? Ya, tentu berharga ya. Aku adalah warga surga. Ya, kita ini punya dui kewarganegaraan. Satu warga negara di bumi, yaitu kewarganegaraan Indonesia. Sebagai warga negara ada KTP kita ya. Iya, sebagai warga negara ada tanggung jawab kita, ada hak kita. Tapi kita juga adalah warga kerajaan yang tidak kelihatan. Itulah warga kerajaan Allah. Di bumi pun
Allah itu Allah kita. Sehingga jikalau ada ya dari kewargaan kita yang pertama, kita disuruh seperti ya Sadrah, Mesah, Abednego ya, melakukan dosa yang tidak berkenan tentu kepada Allah. Kita harus memilih yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan. Sadrah, Mesah, Abednego memilih Allah yang tidak kelihatan karena mereka bagian dari kerajaan Allah di bumi. Iya, jadi kalaupun nanti Allah kami itu tidak menyelamatkan kami ya Raja, kami tidak akan berdosa. Kami tidak akan menyembah kepada patung. Jadi kita melihat mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang dipanasi sekian kali lipat. Tetapi Raja bahkan melihat mengapa 3 yang dilempar, 4 yang di dalam. Dan 1 lagi yang di dalam itu rupanya seperti anak manusia. Begitulah dia menggambarkan ya Tuhan yang melindungi Sadrah, Mesah dan Abednego. Jadi kita melihat kita dui kewarganegaraan. Selama kewargaan kita yang pertama, kita disuruh melakukan yang tidak bertentangan dengan kewargaan kita yang sejati. Ya, maka it's okay. Tapi kalau itu bertentangan dengan kewargaan kita yang kekal sampai ke surga, itu tidak oke lagi. Apakah kamu bagian dari kerajaan ya dari negara ini? Ya tentu kamu bayar pajak, tentu kamu taat aturan. Apakah kamu bagian dari kerajaan sorga? Ya itu juga ada aturannya. Bagaimana menjadi bagian kerajaan sorga, bagaimana gaya hidup warga kerajaan sorga, bagaimana dia harus hidup di bumi, menyembah Allahnya, melayani Allahnya sambil hidup di tengah-tengah manusia dan melayani manusia. Sejauh tadi tidak berdosa. Menjadi warga kerajaan Allah. Satu lagi terakhir. Mari kita lihat 33-34. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi yang ketiga, harta yang berharga tadi adalah bukan harta kita di bumi, tapi berapa banyak harta kita di hadapan Allah di sorga. Iya, maka sering kita buat ilustrasi, jikalau kita pindah rumah, tentu apa yang ada di rumah lama itu pindahkan ke rumah yang baru, kecuali memang mau dibuang, kecuali memang mau ditinggalkan. Kita tahu bahwa kita berjalan menuju surga. Ending hidup kita bukan di bumi. Mengapa kita tidak memindahkan ke sorga? Supaya harta di sorga menjadi banyak. Apa? Ya, bentuk-bentuk yang bisa menjadi harta di sorga. Ya, daya, doa, dana. Iya, daya adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan dengan kekuatan itu kita bisa mengerjakan banyak hal. Ya, ketika kita bisa mengerjakan pelayanan, memberi diri menjadi pembimbing, melakukan pelayanan pribadi, ikut dalam pekabaran Injil. Ya, ini daya. Ya. Apa yang ada pada kita, kita bisa berikan kepada Tuhan untuk pelayanan. Yang kedua tadi doa. Siapa yang tidak bisa berdoa kalau dia sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang? Siapa yang tidak bisa berdoa kalau dia punya Roh Kudus? Cuma masalahnya apakah kita bertekun dalam doa? Atau kita berdoa ketika mood
Atau kita berdoa ketika waktu tertentu saja, tapi kita tidak membenamkan diri di dalam banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Baik untuk orang-orang yang belum bertobat, baik untuk orang-orang yang bertobat yang dalam pergumulan, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk para majelis supaya memikirkan apa yang bisa mereka kerjakan untuk membangun gereja, baik untuk para hamba Tuhan supaya juga mereka bisa mengerti kehendak Tuhan apa yang harus dilakukan. Bahkan untuk tiap-tiap keluarga di tengah kita supaya mereka bangkit sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan dan mengambil bagian dalam pekerjaan ilahi. Tiap hari kita bisa berdoa. Di waktu-waktu ada waktu lebih lagi, kita bisa tambahkan lagi waktu pergumulan kita untuk mendoakan bukan diri saja tiap hari, untuk banyak pekerjaan Tuhan, untuk setiap pos pelayanan, untuk setiap kategorial yang dilakukan, untuk setiap pelayanan rutin yang dilakukan di sini. Banyak tetangga juga banyak yang perlu didoakan, yang resah, yang berjalan menuju gelap. Ya, saudara-saudara kita sedarah, keluarga besar kita juga banyak yang masih berjalan menuju kebinasaan. Kapan kita punya waktu untuk berdoa bagi mereka, untuk duduk dengan tenang menjadi juru syafaat mereka di hadapan Tuhan. Dan terakhir tadi adalah dana. Iya, itulah sebabnya saya heran kalau orang berdebat soal perpuluhan. Saya heran kali itu kalau dia lebih merasa gak wajib katanya. Sudah digenapkan dalam Taurat, padahal Habel memberi persembahan belum ada Taurat. Bukankah dia memberikan ternaknya yang paling gemuk, belum ada Taurat? Ya, bukankah dia memberi persembahan yang berkenan kepada Tuhan jauh sebelum Musa datang? Dan bukankah Abraham juga memberi persepuluhan dari jarahan ketika dia mengalahkan raja-raja, yang mengalahkan raja-raja yang ada di Sodom itu, yang menjarah orang-orang Sodom itu bersama dengan kemenangannya Lot. Ketika dia mengalahkan mereka ketika pulang, bukankah dia memberikan persepuluhan kepada Raja Salem Melkisedek? Jauh sebelum Taurat ada. Orang yang diberkati oleh Tuhan mengerti bahwa bukan karena kekuatan mereka mendapat berkat, tapi karena Tuhan. Dan ketika mereka memberikan bagian kepada Tuhan, itulah pengakuan mereka. Not because of my strength. Bukan karena kekuatanku Tuhan kekayaan ini atau berkat ini kudapatkan. Tetapi oleh karena Engkau. Jadi orang yang tidak pernah memberi itu artinya dia merasa kuat mendapatkan itu semua. Dia berarti tidak mengakui Tuhan yang memberikan itu semua. Jadi kadang kan orang bilang Taurat sudah digenapkan. Ini before Taurat. Jauh sebelum Taurat itu ada. Maka di perjanjian baru persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah seluruh hidupmu. Bahkan persembahkanlah seluruh hartamu kalau Tuhan minta. Tidak ada yang bisa ditahan di dalam perjanjian baru. Kenapa saya meninggalkan pegawai negeri saya? Kenapa saya meninggalkan banyak pekerjaan saya yang lain juga, yang swasta pada waktu itu menghasilkan jutaan uang tiap-tiap bulan. Karena Tuhan bilang, persembahkanlah dirimu. Apapun yang Tuhan minta. Tuhan minta, kasih ini, kasih. Ini untuk pekerjaan Tuhan, kasih. Camp di Kuala itu dulu tiap tahun. Tuhan bilang, sisihkan, kasih. Apakah hanya 10 bagian yang satu bagian yang dikasih dari 10? Tidak. Tuhan bilang 3 kau harus kasih. Berapa dia bilang? Kasih. Bahkan hidupmu kata Tuhan, hidupku pun ku kasih.
tidak ada yang kutahan. Apakah aku jadi makin miskin, jadi peminta-minta? Apakah aku jadi dirugikan oleh Allah? Ya, bukankah semua dari Dia? Ketika Dia memintanya, Dia mengembalikannya lebih lagi loh. Itu pengalaman saya. Siapa tahu saudara nanti berbeda kan? Tapi saya rasa prinsip Alkitab sama. Karena ketika kita masih berdosa, Allah sudah memberikan anaknya. Tidak mungkin Tuhan merugikan kita ketika kita melayani Dia, ketika kita mempersembahkan persembahan kepadanya. Menurut saya 10% itu paling minimum. Ini orang yang paling kikir ini, yang memberi berpuluhan kepada Tuhan. Ini paling rendahnya. Layaklah orang memberi lebih daripada itu. Layak. Kalau saudara mengakui semua dari Tuhan, ya, maka mari kumpulkan tadi harta di surga. Semua yang kita kerjakan karena Dia, ini akan ada upahnya. Semua doa dan air mata yang kita panjatkan kepadanya, itu juga akan ada upahnya. Dan juga semua, ya, apa yang ada pada kita, yang disuruh Tuhan jual, tidak semua juga Tuhan suruh jual. Apakah itu berarti kalau gitu Tuhan menginginkan orang percaya menjadi miskin? Tidak. Ya, kepada Sakeus tidak pernah Tuhan bilang, serahkanlah hartamu. Orang kaya itu karena lengket hatinya, maka Tuhan bilang, jual hartamu, bagikan ikut aku. Supaya hatinya tidak melekat. Jadi orang yang melekat hatinya, kepada mereka lah yang biasanya Tuhan bilang juallah. Supaya jangan lagi kamu terikat pada apapun selain pada Tuhan. Tapi orang yang merdeka walaupun kaya, Tuhan minta dia kasih, tak ada yang dia tahan, apapun juga dia tidak tahan. Saya rasa Tuhan tidak perlu ngomong sama dia, juallah, gak perlu. Karena dia sudah mengasihi Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan bukan dengan tubuhnya saja. Dia mengasihi Tuhan juga dengan harta. Maka pastilah bagian yang diberikan oleh Tuhan ini banyak digunakannya. Untuk kemajuan pekerjaan Allah. Baik itu untuk pemberitaan Injil, ada hamba Tuhan yang harus didanai, ya. Baik untuk pos-pos baru yang akan perlu tanah, ya. Kita perlu mendoakan itu perlu biaya semua. Untuk pekerjaan Tuhan ini supaya semakin luas, ya. Dibutuhkan bukan hanya tenaga orang, bukan hanya tenaga doa, tapi juga dibutuhkan dana yang banyak. Apalagi kalau Tuhan mau memakai kita mengerjakan banyak hal, baik di sini di Indonesia, baik kalaupun ada beban yang Tuhan taruh untuk bangsa-bangsa di luar. Kalau dulu di Yerusalem penginjilan enggak bawa apa-apa, jalan pun bisa. Hari ini melewati perbatasan aja harus ada surat imigrasi. Harus banyak dana yang dibutuhkan. Jadi pada zaman itu memang bisa, enggak usah bawa beras, enggak usah bawa kasut, enggak usah bawa apa-apa. Apalagi lokal itu hanya daerah Israel. Tapi menembus batas ke negara lain, ke suku lain, ke kehidupan yang lain. Mereka perlu didukung oleh orang-orang percaya yang tidak pergi. Jadi ada yang pergi memberikan seluruh hidupnya, tetapi ada yang tinggal, inilah doa, inilah dana. Sehingga orang yang pergi itu bisa melakukan bagiannya. Ya. Jadi mari ya, ada 3 tadi harta ini tadi, pemeliharaan Tuhan itu harta. Karena Tuhan terus menopang, memberkati, memberikan lagi kalau perlu. Ini semua harta yang berharga. Kerajaan sorga juga harta yang berharga karena ini lebih besar daripada seluruh dunia. Dan yang akan kita bawa ketika kita pulang itu juga berharga. Karena tidak akan ada
jerih payah kita yang bisa direbut oleh orang lain. Tidak ada pelayanan kita yang nanti orang lain yang mendapat berkat ketika kita yang mengerjakannya. Gak ada itu. Itulah sebabnya mari kita mencari karunia yang ada pada kita. Melayani Tuhan bersama-sama menurut bagian yang bisa kita kerjakan. Tidak ada orang yang tidak ada bagiannya. Kita sendiri bisa ngomong satu orang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Coba seperti Andreas menyelamatkan satu orang aja, Petrus. Coba lagi Filipus bawa Nathanael, kamu bawa siapa? Ya, jadi semua kita memiliki bagian. Aku bukan pengkhotbah, oke. Kamu mengajak, kamu bisa bersaksi, cerita kedai kopi pun bisa tentang Yesus. Apapun bisa kita kerjakan. Dan kalau doa, jangan berdoa 1 kali sehari aja, 3 kali sehari pada waktu senggang. Habis makan siang gak usah langsung tidur, doa 10 menit kan bisa. Malam lagi kita punya waktu doa. Iya. Dan kalau Tuhan memberi kita berkat, berkat itu bukan untuk dosa saja maksud Tuhan. Di dalam berkat yang diberikan Tuhan, ada untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ada bagian orang-orang yang lebih sengsara dari kita. Itulah namanya diakonia. Ya. Dan ada tadi untuk hal-hal khusus yang membutuhkan dana yang tidak terus-menerus. Ya. Kan ada kadang persembahan khusus untuk ini gitu kan. Pertapakan misalnya kan itu khusus, kalau udah dibeli kan gak perlu lagi dikumpulkan. Kecuali mau membangun lagi ya baru dikumpulkan lagi begitu. Jadi mari kita mengambil bagian karena Tuhan mau memberi kita berkat. Cuma saya enggak tahu, saudara kalau diberkati mau untuk apa itu? Nah, jangan-jangan yang langsung kamu pikirkan beli apa? Pajero? Iya. Mari ya bergumul. Ada orang bilang, gereja banyak uangnya kok kaya, jadi aku gak harus memberi, dosa. Kapanpun nanti berkat yang dari Tuhan itu harus kita belajar, syukuri. Kita akui, ini not me, bukan aku Tuhan. Engkau yang memberi ini. Ada hati yang bersyukur, ada hati yang mempersembahkan. Ya, tapi kalau orang yang merasa gegehku ngandai, ya sudahlah, gak pernah setia dia dengan perpuluhan pun. Padahal itu batas minimum. Bisakah kita memberi lebih dari 10% supaya pekerjaan Tuhan yang lain, bukan semua harus ke dalam kas. Bisa dia ke misi, bisa dia ke PI. Ya, bisa dia ke pos-pos perintisan yang banyak ini. Supaya pos perintisan itu bisa lebih baik, lebih maju lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini sehingga kami boleh menjadi percaya? Siapakah kami sehingga Tuhan menebus kami dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah yang suci yang mengalir di kayu salib? Siapakah kami untuk menerima janji-Mu bahwa Engkau memberikan kami harta berharga, di bumi kami dipelihara? Tuhan sendiri mengatakannya. Bapamu di sorga tahu kamu membutuhkan semua itu. Utamakanlah Tuhan dalam hidupmu terus menerus tiap hari. Dan Dia akan menambahkan apa yang perlu. Terima kasih untuk janji pemeliharaan itu Tuhan. Engkau bukan saja mengampuni dosa kami. Engkau bukan saja membaharui kami. Engkau Tuhan memelihara kami. Sehingga kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Bukan saja firman-Mu yang kami tidak kurang. Tetapi juga berkat-berkat yang Tuhan beri. Bukan saja kebutuhan pokok. Tapi juga untuk anak-anak yang Tuhan titipkan ini. Tambahkanlah Tuhan berkat untuk anak-anak kami ini. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sekalipun kami masih di bumi ini, kepastian kami bagian sorga itu jelas
pada hari kami pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan kami bersyukur harta di sorga, kerajaan sorga itu adalah harta yang berharga, yang tidak dapat ditukar dengan seluruh dunia. Kami akan memilih sorga daripada memilih seluruh harta di bumi ini, seluruh kuasa. Ya Tuhan, biarlah kami dicukupkan saja oleh Tuhan. Asal kami boleh beroleh bagian dalam Tuhan di bumi ini sampai kepada kekekalan. Kami merasa itu sudah jauh dari cukup. Betapa besarnya anugerah-Mu yang membasuh kami dan menjadikan kami anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami hari ini diingatkan lagi bahwa bukan kekayaan dunia menjadi ukuran keberhasilan, tetapi betapa kaya kami di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang kami miliki di hadapan Tuhan, itulah yang menentukan betapa kayanya kami di hadapan Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya dengan segala yang Tuhan berikan ini, yaitu daya, yaitu doa, yaitu dana ini, kami boleh melakukan hal yang besar untuk kekekalan. Karena kami tahu, baik apa yang kami kerjakan, baik apa yang kami doakan, baik yang kami tanggung dananya untuk pekerjaan itu, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bukankah Engkau berkata segala jerih lelahmu tidak akan diambil daripadamu, tidak akan sia-sia. Tuhan, kepada orang yang mati di dalam Engkau, Engkau berkata bahwa segala jerih lelah mereka akan menyertai mereka. Tidak ada apapun yang akan diambil dari mereka. Segala penghargaan, segala upah yang Tuhan mau berikan karena pengorbanan, karena penyangkalan diri, karena kelelahan, karena semua yang dikerjakan dengan tekun, Tuhan Engkau memberikan reward untuk semua itu, upah untuk semua itu. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan saja memberi surga yang Engkau telah berikan ketika Engkau tebus kami, tapi Engkau memberikan banyak mahkota, Engkau memberikan banyak piala, Engkau akan memberikan banyak penghargaan, Engkau akan memberikan banyak pujian kepada orang percaya, yang setelah dia percaya, dia akan hidup untuk Tuhan, mendengarkan Tuhan, mengikuti Tuhan, berkorban, memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan minta. Kami berdoa supaya kalau Engkaulah harta kami yang berharga Tuhan, maka padamu, pada surgalah hati kami melekat. Supaya kami mengarahkan mata kepada apa yang akan berdampak sampai kekekalan. Ya Tuhan, hanya Engkaulah bisa menolong kami. Sehingga arah pandangan kami bukan lagi dunia dengan bangunannya yang megah, dengan segala kilau emas dan perak. Tapi mata kami tertuju ke surga, yang kilaunya melebihi emas dan perak. Karena padamulah segala kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah umat-Mu, supaya kami mulai merenungkan kalau kami sudah ditebus, apanya yang kami buat, siapanya yang kami doakan, apa yang kami kerjakan, apakah kami sedang mengumpulkan harta di sorga dengan semua yang ada pada kami, ataukah kami tetap hanya mengumpul harta di bumi yang akan dimakan ngengat, dicuri, bahkan ditinggalkan ketika kami mati. Ya Tuhan, kami berdoa, taruhlah dalam hati kami perjuangan untuk yang Tuhan perjuangkan, untuk yang kekal itu. Karena kesanalah kami akan pergi, maka kami mempersiapkan harta yang akan kami bawa untuk boleh akan kami jumpai di dalam sorga, di dalam kekekalan.
Terima kasih Tuhan. Buatlah kami merasa hak istimewa kalau kami bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kami merasa bukan beban kalau kami berdoa 3 kali 4 kali sehari. Tapi kami anggap itu suatu kehormatan, hak istimewa yang Tuhan beri. Biarlah kami merasa kalau kami bisa memberikan secara dana mendukung pelayanan. Bukan karena hebatnya kami, tapi karena Engkaulah Allah sumber segalanya yang ada pada kami. Engkau bukan saja penopang napas kami, penopang seluruh hidup kami. Engkau juga penopang untuk segala berkat yang kami butuhkan untuk kami, untuk pelayanan, untuk orang-orang yang lebih menderita dari kami, untuk orang miskin. Kami sungguh berdoa supaya kami tidak lekat kepada dunia ini, tapi hati kami melekat pada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu supaya genap firman ini. Pemeliharaan itu genap, masuk ke dalam kerajaan sorga itu jadi. Perjuangan kami setelah bertobat untuk kekekalan itu pun maunya genap dalam hidup umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke dunia nyata di mana kami hidup. Kami terus mengingat pertempuran rohani ini. Iblis berusaha menghancurkan dan semua berkat itu digagalkan. Tetapi Engkau berjuang supaya kami memperolehnya. Dan karena itu kami berdoa supaya hati kami tepat di hadapan Tuhan. Dan tiap hari kami juga memerangi kegelapan. Tiap hari kami hidup dalam firman-Mu. Sehingga genaplah apa yang Engkau katakan. Bahwa kami bukan akan meminjam, tapi memberi pinjaman. Kami akan diberkati ya Tuhan. Bahkan kami bisa membagi berkat apa yang Tuhan berikan kepada dunia yang sakit, dunia yang hilang, dunia yang menderita ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh umat-Mu. Tujukanlah mata-Mu kepada Tuhan. Dialah satu-satunya sumber hidup. Dia satu-satunya sumber berkat. Kiranya Allah memenuhi Engkau dengan segala yang Engkau butuhkan untuk kemuliaan bagi namanya. Pulanglah, damai sejahtera yang daripada Tuhan akan menyertai engkau hari ini seterusnya sampai Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.